Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul Above the Shadow. Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan tentang gadis kecil yang sering diabaikan oleh orang sekitarnya sehingga keberadaannya di dunia lama-kelamaan menghilang. Bukan dalam artian meninggoy ya guys, tapi dia berubah jadi invisible gitu. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang mempunyai 3 orang anak bernama Vanessa, Holly, dan Troy. Sebagai anak tengah, Holly sering diabaikan oleh kedua saudaranya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Untung saja Holly masih mempunyai ibunya yang sangat memperhatikan dan menyayangi Holly. Bisa dibilang Holly adalah anak yang paling dekat dengan ibunya. Suatu hari, ibu Holly tiba-tiba jatuh sakit, dan tidak berapa lama kemudian, ibunya pun dipanggil oleh Tuhan. Satu-satunya orang yang menyayangi dan memperhatikan Holly pun telah pergi meninggalkan Holly. Setelah kematian ibunya, keberadaan Holly di dunia ini juga seakan-akan mulai memudar. Ayahnya hanya memperhatikan Vanessa dan Troy, seakan-akan Holly tidak terlihat. Keberadaan dirinya mulai memudar tidak hanya terjadi di kehidupan keluarganya saja. Di sekolah, guru dan teman-temannya juga tidak ada yang memperhatikan Holly. Hingga pada suatu hari, Holly bangun kesiangan. Holly pun nampak kesal karena tidak ada yang membangunkannya di hari pertama sekolah. Walaupun hal tersebut sudah biasa terjadi, Holly pun mencoba mengadu kepada ayahnya. Anehnya, ayahnya juga mengabaikan dan nampak terkejut saat Holly mencoba menyentuhnya. Kemudian, saat ayahnya mengambil foto hari pertama sekolah, Holly tidak muncul di dalam foto tersebut. Ternyata, mereka semua tidak berpura-pura, melainkan Holly memang telah menghilang dari pandangan dan ingatan orang-orang di sekitarnya. Semenjak saat itu, Holly pun sadar bahwa keberadaannya di dunia ini pun telah memudar. Beberapa tahun berlalu, Holly pun sudah beranjak menjadi wanita dewasa. Bisa dibilang, Holly menjalani kehidupan yang cukup normal. Holly tinggal di sebuah apartemen yang dimana penghuninya tidak mengenal satu sama lain, sehingga Holly bisa berbaur dan tidak perlu berinteraksi dengan orang lain. Holly juga memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya sekarang. Holly bekerja sebagai seorang mata-mata. Dengan kondisinya sekarang, Holly pun cukup mudah mengerjakan pekerjaannya karena tidak ada satupun orang yang bisa melihat Holly. Biasanya, Holly memata-matai artis atau orang penting yang terlibat dengan skandal. Holly pun memotret skandal-skandal tersebut dan mengirimkannya kepada kantor berita. Holly merasa tidak bersalah melakukan pekerjaannya tersebut karena bagi Holly dia hanya menunjukkan sisi asli dari seseorang. Sehari-hari, Holly berkomunikasi dengan bosnya melalui SMS karena tentu saja bos Holly tidak bisa melihat atau mendengar Holly. Yeah, it's great. For heaven's sake, I just sent you the... Kembali lagi kepada keluarga Holly. Kakaknya Vanessa sudah menikah dengan seorang pria bernama Marius, sedangkan adiknya Troy masih tinggal bersama ayahnya di rumah. Troy sekarang sudah menjadi mahasiswa yang sedang membuat proyek film yang dimana film tersebut dia bereksperimen dan merekam kaki-kaki orang yang lewat. Sementara ayah Holly memilih untuk tidak menikah lagi dan fokus terhadap pekerjaannya. Tradisi makan malam bersama setiap hari Jumat masih berjalan di keluarga Holly. Tiap minggunya, Holly tetap mendatangi acara tersebut walaupun dia tidak bisa berinteraksi dengan keluarganya. Di satu sisi, sebenarnya Holly sedikit menikmati kondisinya sekarang. Holly bisa berkeliaran dengan bebas kemana saja tanpa perlu mengkhawatirkan peraturan, etika maupun penampilannya. Never feeling ashamed or embarrassed. Suatu hari, Holly sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tiba-tiba bodyguard di klub tersebut menegur perbuatan Holly. Bodyguard tersebut bisa melihat bahkan menyeret Holly keluar dari klub. Holly tentu saja terkejut karena sudah bertahun-tahun orang tidak bisa melihat maupun mendengar Holly. Holly sampai menahan bodyguard tersebut untuk memastikan bahwa dia benar-benar bisa melihat Holly. Hal tersebut sontak membuat si bodyguard marah dan mengusir Holly dari situ. Can you hear me? This conversation's
Setelah kejadian itu, Holly mengunjungi makam ibunya untuk curhat. Holly merasa sedikit lega karena akhirnya ada orang yang bisa melihat dan mendengar Holly lagi. Walaupun orang-orang lain masih belum bisa melihat Holly, namun Holly merasa ada sedikit harapan. Keesokan harinya, Holly mulai mencari tahu tentang identitas bodyguard kemarin. Ternyata bodyguard tersebut bernama Shane, seorang mantan atlet tinju profesional. Sayangnya karir Shane harus hancur karena sebuah skandal perselingkuhan. Dan yang lebih gongnya lagi, yang memotret skandal perselingkuhan tersebut ya adalah Holly. Holly pun mulai berpikir bahwa pertemuannya dengan Shane pasti memiliki maksud tertentu. Shane's fans turned against him and his life suffered a crushing defeat by Matane. Maybe it's Keesokan harinya, Holly kembali mendatangi Shane. Dia pun meminta maaf dan mengakui perbuatannya yang telah memotret skandal perselingkuhan Shane. Shane pun marah dan segera mengusir Holly pergi dari situ. Holly pun terus memohon dan mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki hidup Shane. Holly percaya bahwa dengan memperbaiki hidup Shane, mungkin saja Holly bisa mengembalikan hidupnya seperti semula. Holly pun meminta diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. I'm trying to help. You mind? I got some business to take care of. Give me 5 minutes and they're with you. Holly pun kemudian mengikuti Shane masuk ke dalam klub untuk bertemu dengan Brandon, manajer Shane. Holly pun kemudian mulai menunjukkan kemampuan tak kasat matanya. Holly berjalan-jalan di sekitar Brandon dan bahkan melihat isi pesan dari HP Brandon. Holly mengungkap kebohongan Brandon yang mencoba memanipulasi upah bayaran Shane. Shane pun melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa manajernya tidak bisa melihat atau mendengar Holly. We're a bunch of has-beens playing poker in front of an audience. Shane pun kemudian meminta penjelasan kepada Holly tentang apa yang sebenarnya terjadi. Holly pun menjelaskan kondisinya yang tak kasat mata ini. Tetapi Shane masih tidak percaya walaupun sudah melihat sendiri apa yang terjadi barusan. Karena kesal, Holly pun sengaja berdiri di tengah jalan untuk membuktikan bahwa dirinya memang tak kasat mata. I don't have to. I'm right there. Shane pun segera menyelamatkan Holly. Seorang pengemudi mobil pun memaki-maki Shane karena pengemudi tersebut hanya melihat Shane dan tidak bisa melihat Holly. Akhirnya, Shane pun mulai percaya bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa melihat dan mendengar Holly. Mereka pun kemudian berkenalan dan sepakat untuk membantu satu sama lain. Shane menyuruh Holly untuk mengunjungi apartemennya besok pagi. That building on the corner over there. Apartment 5. Keesokan paginya, Holly pun mendatangi apartemen Shane. Sambil mengajak anjing Shane jalan-jalan, mereka berdua pun kemudian membicarakan rencana mereka. Orang-orang di sekitar yang melihat hal itu pun memandang Shane aneh, karena Shane terlihat seperti berbicara sendiri. How'd she lose her leg? What's that guy's problem? Oh, you said. Oh, yeah. Setelah menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing, Holly pun memutuskan untuk memperbaiki karir Shane. Ternyata, walaupun Shane sudah tidak menjadi atlet lagi, Shane tetap menjalankan hobi tinjunya sebagai petarung jalanan. Sayangnya, bayaran yang Shane terima sangatlah kecil. Holly pun akhirnya mempunyai ide agar Shane bisa mendapatkan bayaran yang lebih layak. Still, I mean, $300 is just wrong. Fight me. Holly memulai aksinya dengan mencari tahu beberapa petinju terkenal yang kira-kira bisa menaikkan nama Shane lagi. Setelah menentukan targetnya, Holly pun segera memata-matai dan mencari-cari rahasia mereka yang bisa Holly gunakan untuk mengancam mereka. Holly meminta agar mereka mengatur pertarungan dengan Shane atau Holly akan membeberkan rahasia mereka ke publik. Setelah berhasil mendapatkan kesepakatan, Holly pun segera menemui Shane dan menyuruh Shane untuk kembali berlatih. Shane pun tentu saja sangat senang dan bersemangat untuk memenangkan pertandingannya tersebut. Tidak lupa, Holly juga memotret Shane saat latihan untuk memperbagus personal branding Shane. Maybe she's pregnant. Yeah, right. Berita tentang comebacknya Shane pun langsung tersebar dengan cepat dan akhirnya hari pertarungan pun tiba. Holly yang introvert dan tidak suka dengan keramaian memilih untuk menonton pertarungan tersebut di apartemen Shane. Walaupun ini adalah pertarungan pertama Shane setelah vakum selama beberapa tahun, Shane berhasil memenangkan pertarungan tersebut.
Shen pun segera pulang ke apartemen untuk merayakan kemenangannya bersama Holly. Shen mengajak Holly dan anjingnya untuk makan es krim kesukaannya di rooftop apartemen. Kemudian di bawah pemandangan sinar bulan yang indah malam itu, Shen dan Holly mulai terbawa suasana. Dan saat mereka sedang adu mekanik lidah, seorang paparazzi tiba-tiba memotret mereka berdua. Shen pun berusaha untuk mengejar paparazzi tersebut, tapi Holly mencegahnya. Holly mengatakan bahwa dirinya tidak akan terlihat di foto tersebut. Hasil fotonya hanya akan terlihat seperti Shen sedang duduk sendirian. Namun karena pintunya terkunci, mereka pun harus menghabiskan malam di rooftop. Mereka pun kemudian melanjutkan aktivitas selole manja mereka yang sempat tertunda. Keesokan harinya, Holly melihat fotonya dan Shen tadi malam sedang menjadi trending topik. Anehnya, bayangan Holly tertangkap di dalam foto tersebut. Holly pun merasa sangat senang karena berarti usahanya membuahkan hasil. Orang-orang mulai bisa melihat dirinya walaupun hanya bayangannya saja. Holly pun tidak sabar untuk memberitahukan kabar baik tersebut kepada Shen. Holly pun mendatangi acara wawancara Shen. Salah satu wartawan di situ menanyakan apakah gadis misterius yang bersama Shen semalam adalah Juliana, mantan Shen. Shen pun memilih untuk no comment dan tidak membahas hal tersebut. Walaupun sedikit kecewa dengan jawaban Shen, Holly tetap melakukan pekerjaannya. Holly memata-matai lawan tarung kedua Shen yang bernama Tommy. Ternyata Tommy ini seorang pecinta bocil. Holly pun mengancam akan membongkar skandal tersebut jika Tommy tidak mau mengalah dalam pertarungan melawan Shen. Setelah itu, Holly pun menemui Shen untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah mulai muncul kembali di dunia ini, walaupun masih bayangan saja. Mendengar hal itu, Shen pun ikut senang. You're coming back. Tidak berapa lama kemudian, Shen mendapatkan telepon dari Juliana. Holly pun sedikit kesal saat mengetahui telepon tersebut berasal dari Juliana. Holly pun memperingatkan Shen untuk berhati-hati agar tidak dimanfaatkan Juliana yang ingin pansos. Wasn't expecting her to call. Well, you are a winner again. Looking out for you. Is that what you're doing? Beberapa hari kemudian, tiba hari pertandingan antara Shen dan Tommy. Shen pun kembali memenangkan pertarungannya. Nama Shen pun semakin naik dan dikenal banyak orang. Well, Dollface, good people and hard work. Either you run with it or... Setelah itu, Holly kembali mengatur pertandingan Shen dengan petinju terkenal bernama Attila. Kabar pertarungan tersebut pun tentu saja tersebar dengan begitu cepat. Holly mulai mencari kelemahan dari Attila. Namun, sayangnya Attila ini orang yang sangat baik dan alim. Tidak ada satupun kelemahan Attila yang bisa Holly gunakan untuk mengancamnya. Holly pun akhirnya lelah karena tidak menemukan apa-apa dari Attila. Tiba-tiba, Holly mendapatkan kabar bahwa Juliana sedang berkencan di sebuah bar. Holly pun langsung OTW ke bar dengan niat untuk memotret berita eksklusif. Ternyata pria yang berkencan dengan Juliana adalah Shen. Holly pun terkejut sekaligus sakit hati mempergoki Shen yang sedang bermesraan dengan Juliana. Shen pun berusaha memberikan penjelasan kepada Holly. Shen mengatakan bahwa dirinya ingin berkencan dengan seseorang yang benar-benar nyata di dunia ini. Menurut Shen, selama ini hubungan mereka berdua hanyalah sebatas simbiosis mutualisme saja. Dan Shen mengungkapkan keinginannya untuk balikan dengan Juliana. Mendengar hal itu, tentu saja Holly sangat sakit hati. The real world. You don't exist. Don't pretend that you didn't want. Holly pun akhirnya mengungkapkan bahwa dia tidak berhasil menemukan kelemahan Attila untuk membantu Shen. Mendengar hal itu, Shen pun terkejut sekaligus kecewa. Ternyata selama ini kemenangan yang dia nikmati bukanlah murni hasil kerja kerasnya, melainkan ada campur tangan Holly di dalamnya. Mereka pun berujung bertengkar dan hubungan mereka pun hancur lebur. Looking for the worst in people, I guarantee you're gonna find it. Holly pun kembali menjalani kehidupannya yang sepi dan tidak dianggap oleh orang. Hingga beberapa hari kemudian, Shen mendatangi apartemen Holly. I need to tell you something.
Shen pun mengaku bahwa penyebab kehancuran hidupnya adalah kesalahannya sendiri yang malas dan tidak mau berusaha. Jadi sebenarnya penyebab kehancuran hidup Shen bukanlah karena Holly memotret skandal perselingkuhan Shen. Selama ini Holly selalu menyalahkan dirinya atas kehancuran karir Shen. Dan begitu mendengar hal itu, Holly pun marah dan segera mengusir Shen pergi dari apartemennya. Do you think that this is a choice? Else move on, but what I would really love. I don't do crowds, remember? Holly pun kemudian membanting kalung pemberian ibunya hingga hancur berkeping-keping. Dan seketika bayangan Holly di kaca pun ikut menghilang, seakan-akan keberadaan Holly di dunia ini sudah hilang total. Holly pun panik dan segera mencari Shen. Dan benar saja, Shen sudah tidak bisa melihatnya lagi. Holly pun merasa bahwa kehidupannya di dunia ini akan segera lenyap. Kemudian Holly mendatangi keluarganya satu persatu untuk berpamitan. Saat mengunjungi Vanessa, Holly membantu Vanessa untuk mengungkapkan kehamilannya kepada Marius. Selama ini Vanessa tidak memberitahu suaminya karena takut bahwa anaknya akan seperti dirinya yang selalu insecure dan takut tidak dicintai oleh orang di sekitarnya. Holly pun terkejut mengetahui Vanessa yang selama ini dianggap perfect juga memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang begitu besar. We make the baby. Kemudian saat mendatangi Troy, Holly pun akhirnya baru sadar bahwa di balik keanehan film yang Troy buat tersimpan kerinduan yang amat besar terhadap ibunya. Your film is really beautiful. I guess I wasn't really the best big sister, huh? Saat mendatangi ayahnya, Holly pun akhirnya sadar bahwa selama ini alasan ayahnya tidak menikah lagi dan fokus pada pekerjaannya bukan karena ayahnya gila uang, melainkan ayahnya mencoba menyibukkan diri agar tidak sedih dan terus teringat dengan mendiang ibunya. Dan dari situlah Holly pun mulai sadar bahwa selama ini bukan cuma dirinya saja yang kehilangan ibunya. Ayahnya, Vanessa dan Troy juga merasa sedih dan kehilangan sama seperti Holly. Selama ini Holly terlalu egois dengan menyuruh orang lain untuk mengerti dan memahami kesedihannya, padahal Holly juga tidak pernah ada untuk mereka. Setelah menyadari hal itu, Holly pun segera menemui Shen. Holly melihat Shen yang sudah hampir kalah dan menyerah. Holly pun terus menyemangati Shen walaupun Shen tidak bisa melihatnya. Hingga di satu momen, tiba-tiba Shen dan semua orang bisa melihat Holly lagi. Hi. Who's the girl in the cage? Holly pun segera diusir oleh petugas yang ada di situ. Sayang sekali Shen gagal memenangkan pertarungannya hari itu. Juliana pun kecewa dengan kekalahan Shen dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Shen. But you did a good job. Oh, hi. Great job. Setelah pertarungan selesai, Shen pun segera mencari Holly. Singkat cerita, Holly dan Shen kembali menjalin hubungan. Selain itu, Holly memberanikan diri untuk menemui ayahnya. Dan ternyata ayahnya sudah bisa melihat keberadaan Holly lagi. Mereka berdua pun kemudian berpelukan dan cerita pun tamat. Melalui film ini, kita diingatkan untuk tidak mengabaikan orang-orang yang kita sayang. Karena jika sering diabaikan, maka orang tersebut bisa benar-benar menghilang dari pandangan kita. Sayangilah dan perhatikan orang-orang di sekitar kalian. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!